Takbir. Allahu Akbar. Yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan salat Idul Adha. Akan tetapi sebelum itu kami mempersilahkan bagi jamaah untuk mengisi saf berdepan terlebih dahulu dan merapikan safnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وأعاد زنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات, Majlis Jamaah Salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Ta'ala, puji segala syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya atas segenap limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya, nikmat siha yang Allah senantiasa turunkan kepada kita, nikmat Islam wal iman, sehingga pagi hari yang penuh barakah ini kita hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu sunnah baginda Rasul, yaitu salat Idul Adha secara berjamaah. Juga nanti kita setelah ini akan menjalankan kurban sesuai apa yang telah kita bisa berikan untuk fisabilillah, artinya untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan segenap amalan ibadah yang telah dilaksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, contoh yang baik, suri tauladan umatnya, yaitu baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada hari ini sebagian besar ataupun duyufur rahmah, saudara-saudari kita yang Allah panggil menjadi duyufur rahman, tamu Allah, kemarin telah wukuf di Arafah, puncaknya haji. Tentunya ibadah ini adalah rukun Islam yang kelima, yang dambaan setiap insan orang yang beriman bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Karena terasa sekali nikmat yang telah merasakan, bagaimana suka dukanya, capeknya, nikmatnya. Capek tak terasa capek hadirin, karena ibadah kepada Allah Ta'ala.
kumpul semua di Arafah dalam rangka satu saja, yaitu bertakbir, bertahmid, memuji keesaan Allah Ta'ala. Tentunya kita doakan saudara-saudari kita yang Allah panggil menjadi Dhuyufur Rahman, Allah terima amal ibadah hajinya. Karena jelas hadirin, al-hajju mabrur, laisa lahu jaza illa jannah. Bahwasanya orang yang Allah datangkan ataupun Allah undang untuk haji menjadi haji yang mabrur, balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tiket dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian juga umat Islam di seluruh penjuru dunia hari ini menjalankan salat Idul Adha. Dari anak kecil, remaja, orang dewasa semua berkumpul. Ada yang di lapangan, ada yang di masjid, di mushola dan lain sebagainya. Dalam rangka satu hadirin, yaitu bertakbir, mengesahkan Allah Ta'ala, bertahmid, bertasbih, memuji Allah Ta'ala, karena menyadarkan kita semua bahwasanya kita semua kecil di hadapan Allah Ta'ala. Wukuf di Arafah kemarin yang telah disanakan para hujjaj memakai kain ihram putih menandakan apa hadirin? Semua gelar jabatan di hadapan Allah Ta'ala sama, menandakan bahwasanya semua adalah hamba Allah yang butuh Allah Ta'ala. Ajaran ibrah yang besar untuk kita, bahwasanya kita tidak boleh sombong di hadapan Allah Ta'ala, apapun profesi kita. Seorang pejabatkah kita, seorang pengajarkah kita, mahasiswa, pengusaha, apapun itu sama di hadapan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika saat ini mungkin Allah sedang uji kita secara personal, ada yang diuji dengan sakit misalnya, ada yang diuji dengan kegagalan bisnisnya, karirnya yang mungkin belum maju, itu semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Takbir saja kita, esahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kecil di hadapan Allah Ta'ala. Itu ujian saja buat kita hadirin. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketika Allah menguji kita, tentunya Allah tahu batas kemampuan kita. Gak mungkin kita gak bisa melewati. Yakin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesempatan pada pagi hari ini tentunya kita mengambil ibrah pelajaran dari baginda ataupun Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah telah memberikan pelajaran besar untuk kita hadirin. Pelajaran besar ini menyangkut tauhid, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Allah utus beliau yang Allah berikan predikat sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga Allah berikan makam. Di dalam 25 surah itu dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada satu surat yang ke-14, surat Ibrahim, begitu mulianya di hadapan Allah Ta'ala. Pelajaran besar yang pertama yang kita bisa ambil adalah integritas seorang ayah ataupun seorang ayah yang bisa memberikan panutan pelajaran kepada keluarganya hadirin. Pelajaran adhi ataupun berkorban ini berawal dari kisah bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan contoh keyakinan penuh kepada Allah Ta'ala, tauhid, yang sebelumnya ada kisah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar
di tengah padang pasir yang enggak ada orangnya sama sekali, hadirin. Hanya berdua dengan Ismail alaihissalam. Ada karakter seorang laki-laki memang tidak banyak ngomong. Setelah ditinggalkan, ngejar itu Siti Hajar. Wahai Ibrahim alaihissalam, kenapa kamu ditinggalkan di padang pasir ini, wahai Ibrahim? Wajar, hadirin, gak ada orang di tengah padang pasir, ditinggalkan berdua saja. Yang kedua, demikian pula. Yang ketiga, demikian pula. Maka di sini ada hikmah. Siti Hajar mengerti komunikasi bahwa laki-laki itu memang banyak diam, sikap saja. Dan membalikkan komunikasinya, wahai Ibrahim, apakah ini utusan, apakah ini atas perintah Allah saya ditinggal di sini beserta anakmu Ismail alaihissalam? Maka menjawab Ibrahim alaihissalam, iya, ini perintah Allah. Itu saja yang dikatakan. Kalau memang ini perintah Allah, wahai Ibrahim, saya yakin Allah tidak akan membiarkan kami berada di padang pasir ini. Ini tauhid, hadirin. Keyakinan bahwasanya Allah sebaik-baiknya penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pelajaran pertama, tauhid, bahwasanya ketika itu memang syariatnya diperintahkan Allah, pasti Allah akan menjaga. Ini yang diberikan pendidikan kepada keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang keyakinan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang kedua adalah kisah tadi mendidik tidak hanya pribadi saja, keluarga kita dulu. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Inilah yang diberikan pelajaran melalui Nabiullah Ibrahim SAW pada keluarga. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk mengorbankan anaknya. Maka terjadi dialog, hadirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail alaihissalam saat itu dikatakan, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, dengan yakin, keyakinan sepenuh-penuhnya mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Yakin betul. Padahal kalau saja ada bisikan syaitan yang mempengaruhi baik itu Siti Hajar maupun Ismail alaihissalam, maka tidak terjadi syariat Idul Adha. Keyakinan penuh sampai mengatakan silakan saja kalau ini perintah Allah Ta'ala. Dan akhir cerita, Allah ganti pengorbanan yang diberikan Ibrahim alaihissalam dengan seekor emas. Ini bentuk daripada karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk keyakinan. Artinya apa, hadirin? Ini gambaran kehidupan kita, bahwasanya apa yang kita miliki hari ini di dunia ini hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala. Rumah hakikatnya milik Allah Ta'ala. Kendaraan yang kita pakai milik Allah Ta'ala. Uang dan apapun itu milik Allah Ta'ala. Titipan. Keyakinan seorang Nabiullah Ibrahim SAW tidak hanya
tidak memberikan atau mengorbankan tetapi anaknya hadirin. Kalau kita bayangkan beliau mendapatkan seorang anak karena di dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tua sudah. Allah karunikan anak lagi senang-senangnya dan diminta dikorbankan, yakin betul bahwasanya ini adalah perintah Allah, maka dikorban. Bagaimana dengan kita yang Allah sekarang amanati anak, yang sekarang Allah amanati harta dan sebagainya, hakikatnya itu adalah milik Allah Ta'ala. Dan kalau kita korbankan yang terbaik, yakin Allah akan ganti. Bukan itu tujuan utamanya, tapi bentuk pengorbanan kita melihat ataupun mengikuti iktibar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berikan karunia diganti dengan seekor binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Tentunya juga khatib hari ini berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa ini. Karena bekal menghadap Allah selain amal soleh adalah bentuk daripada takwa, outputnya adalah amal soleh. Tingkatkan takwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segenap perintah Allah, menjauhi segenap larangan Allah Ta'ala dengan ikhlas. Karena pelajaran kehidupan adalah sabar, syukur, ikhlas. Sabar ketika Allah berikan ujian kepada kita, kemudian syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka ada syariat hari ini yang diberikan kemampuan untuk berkorban sesuai dengan kemampuannya, ikhlas menerima ketentuan takdir yang Allah berikan kepada kita hari ini. Semua ini bentuk daripada peringatan untuk kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian juga di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan didikan kepada kita. Bagaimana sikap kita? Bagaimana seorang ibu mendidik anaknya? Mengajarkan bagaimana seorang Siti Hajar, kemudian Siti Sarah memberikan ataupun mendapatkan pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Patuh dia. Karena seorang pemimpin dalam keluarga adalah seorang ayah. Ketika ayah bisa berkomunikasi dengan baik terhadap anak dan istrinya, maka akan tercipta sakinah mawaddah warahmah. Pemimpin yang harus ditaati ketika memang perintahnya hal yang baik. Dan seorang ibu yang bisa mendidik anak, menjaga, karena setiap hari 24 jam dia senantiasa bersama anak-anak. Kalau ayah mungkin keluar, maka saling support, saling mendukung dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang Idul Adha yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya syariat haji yang setiap tahun Allah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kemampuan. Ketika tidak ada kisah ini, maka tidak ada terjadi yang namanya sa'i dan marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak ada syariat umrah ke Baitullah, tidak ada syariat haji ke Baitullah. Karena kisah ini sangat membentuk, memberikan pelajaran besar semua, bahwasanya hal tersebut adalah bentuk daripada asbab segala hal yang sekarang kita tahu semua. Ketika umrah ada yang namanya tawaf, ketika umrah ada yang namanya sa'i Safa dan Marwah, berawal dari kisah ini. Bagaimana ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam
di sini ada keyakinan, maka berlarilah antara Safa dan Marwah Siti Hajar saat itu. Barulah Allah berikan anugerah ada Zam-Zam yang sampai saat ini kita bisa nikmati ketika kita berangkat umrah dan haji. Itu bentuk daripada karunia Allah yang Allah berikan melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua itu bentuk daripada kasih sayang Allah semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kemudian hadirin, banyak doa yang diberikan, dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah ketika kita belum dikaruniakan anak, tanpa rasa putus asa teruslah berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini salah satu contoh doa yang diberikan, diajarkan oleh baginda ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau saja seorang nabi puluhan tahun, bahkan ketika sudah kakek-kakek kalau kita kategorikan, baru Allah karuniakan seorang Nabi Ismail, baru kemudian Ishak. Ini bentuk pelajaran kesabaran menerima takdir Allah Ta'ala. Sabar, syukur, ikhlas. Kalau kita belum dapat pekerjaan, terus saja berdoa kepada Allah. Ikhtiar tetap kita lakukan. Ikhtiar tetap kita lakukan maksimal. Doa istiqomah lanjutkan saja, karena hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada apa-apanya kita terhadap ujian Allah berikan kepada kita. Contoh konkret Nabi Ibrahim alaihissalam, bentuk yang nyata bisa melalui proses semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir tentunya di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad, nikmat yang besar, yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Di sini salat adalah untuk kita hambanya, untuk kita umat baginda Rasul. Ada salat 5 waktu sudah pasti itu wajib. Kemudian ada salat sunnah ad-duha, salat malam kita lakukan, salat sunnah dan sebagainya. Bentuk daripada fasalli, maka dirikanlah salat. Dalam rangka apa hadirin semua itu? Kurban kita, solat kita, zikir kita, sedekah kita dalam rangka untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Maka korban qarib artinya mendekat, dalam rangka dekat kepada Allah Ta'ala. Maka lakukanlah dengan ikhlas karena manusia. Percuma saja seekor sapi tapi kita tidak ikhlas karena Allah, enggak jadi apa-apa. Maka hati-hati dengan niat. Niatkan semua apa yang kita keluarkan, kita korbankan semata-mata ibadah kepada Allah dan semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Dan orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad, dialah yang terputus, artinya tidak mau menjalankan syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir kali tentunya hadirin, di saat kita damai hari ini, di saat kita nyaman beribadah kepada Allah Ta'ala, ada saudara-saudari kita yang ada di Palestina hadirin. Di Gaza mereka digempur, geser ke Rafah digempur, tempat yang aman, tempat pengungsian masih digempur juga hadirin. Kita mudah beribadah, kita gampang beribadah, saudara-saudara kita makan saja susah hadirin. Rumput dimakan oleh anak-anak. Ya Allah, ini bentuk daripada rasa simpati. Kita doakan mereka semua yang Allah sekarang sedang uji ini, ujian berat ini hadirin. Allah berikan kesabaran kepada saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Kalau kita mampu memberikan harta hadirin,
5.000, 10.000, itu bentuk dari tanggung jawab kita di hadapan Allah Ta'ala. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban nanti. Kalau kita gak mampu dengan harta, gak mampu dengan materi, doa kita paling tidak. Ya Allah, berikanlah kesabaran pada saudara-saudari kami yang ada di sana, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka, ya Allah. Minimal doa yang kita sampaikan di hadapan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah. Demikianlah khutbah Idul Adha pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti ataupun mempelajari kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua, kita pernah putus berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudara kita semua yang sekarang Allah sedang uji di Palestina dan dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal haja. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin wa muslimat ya Allah yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka yang masih kami waktu kecil ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara yang berada di Palestina ya Allah, yang berada di Gaza ya Allah, yang berada di Rafah ya Allah. Tolong mereka semua ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah. Terimalah segala amal ibadah mereka ya Allah. Yang wafat jadikan wafat mereka syuhada ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, yang belum bisa maksimal menolong mereka ya Allah. Hanya doa yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkanlah kami semua kelak ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika